Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam petani Indonesia. Salam pertaniannya tentunya. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pertanian dan perkebunan sebetulnya. Menjadi sebuah pertanyaan yang umum dilakukan, yaitu apakah menjadi seorang petani itu bisa menjadi makmur, makmur. Ya. Kemudian yang dicari itu kan kemakmuran atau kesejahteraan kan begitu. Nah, jadi ini akan kita bahas karena apa? Indikator-indikator itu orang yang bekerja di bidang pertanian atau perkebunan itu semakin lama tentunya semakin menurun. Orang yang minat di pertanian secara langsung ini menurun. Meskipun saat ini para milenial juga eh, relatif banyak juga, tetapi secara keseluruhan eh, menurun. Karena kita kalau mencari tenaga kerja, pemetik teh misalnya, itu juga tidak mudah, sulit ya, yang mau yang tua-tua saja. Kemudian yang bekerja di sawah langsung tanaman padi juga sangat sedikit. Ini indikator bahwa bekerja di pertanian itu mungkin dianggap kurang bagus begitu untuk masa depannya. Ya, ini tentunya kenapa? Nah, ini kesulitan-kesulitan ini bisa kita lihat bahwa selain apa ya, kebutuhan tenaga kerja, areal sawah juga semakin berkurang yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya pemukiman, perumahan, ya semakin berkurang. Ya, padahal kita sering berbicara masalah food security, ketahanan pangan. Nah, kemudian kalau kita banding-bandingkan dengan kesejahteraan bagaimana? Ini kan agak bertolak belakang kalau kita mengejar ini. Oleh karena itu nanti kita cari solusinya bagaimana. Jadi salah satu kita mengejar tadi kemakmuran petani itu tadi adalah tentunya bertani itu kan harus menguntungkan profit. Ya, profit. Bagaimana caranya? Oleh karena itu sekarang memang sudah apa ya, diusahakan di beberapa daerah, ada contohnya, ada food estate misalnya di Hubang Hasundutan, di apa Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Itu salah satu upaya pemerintah untuk itu tadi food security itu tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik cerita ke sana ke depan tadi. Eh, ini kalau untuk di Pulau Jawa, nah ini bagaimana kondisi petani ya. Ya, petani, kita mengomongkan petani ini biasanya petani padi ya, petani padi, petani jagung, petani kedelai kan gitu. Nah, jadi coba kita bayangkan kemakmuran atau keberhasilan petani kelapa sawit dengan petani padi, ya, petani padi, kemudian petani kedelai, petani jagung misalnya. Bagaimana itu hasilnya? Karena asumsinya sekarang ini petani kelapa sawit eh, apa ya, dianggap bisa menjadi lebih makmur, lebih makmur. Ini ya kajiannya bagaimana ini? Karena kalau dilihat dari hitung-hitungan ya biasa saja, itu adalah sebenarnya hasilnya tidak begitu tinggi sekali kelapa sawit. Kenapa bisa lebih makmur? Ya. Nah, karena ya salah satunya bisa disambi, dan yang penting mau kita bicarakan di sini adalah penguasaan lahan. Jadi penguasaan lahan sangat penting untuk menentukan kemakmuran tadi. Nah, ini pembahasannya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat penguasaan lahan minimal untuk batas apa ya,
kemiskinan itu. Nah, itu adalah kalau untuk petani padi harus menguasai lahan 0,65 hektar. Untuk jagung misalnya 1,12 hektar. Untuk kedelai 0,74 hektar. Sekarang coba lihat petani-petani yang di Pulau Jawa khususnya. Itu seberapa banyak yang menguasai lahan di atas untuk padi ya 0,65 hektar. Ya tidak banyak. Ya paling-paling menguasai lahan 1.000 meter persegi, 2.000 meter persegi, ya kan? Ya, itu nanti tiap generasi berikutnya dibagi lagi dalam pembagian warisan, ya gitu. Nanti dipotong lagi. Yang punya contoh 5.000 saja nanti berikutnya udah jadi 2.000 kan begitu. Ini semakin menurun, semakin berat. Nah, inilah penguasaan lahan sangat penting untuk menentukan kemakmuran kita bersama. Ya. Jadi kalau penguasaan lahannya sudah petani padi misalnya 2.000, kita genjot dengan produktivitasnya padi ya mungkin 8 kan sudah cukup berat juga. Memang potensi bisa sampai 10 sampai 12 ton per hektar ya. Ya tetapi rata-rata mungkin sekarang 6 mungkin ya kan. Itu kita genjot pun kalau luas lahannya sedemikian hasilnya juga tidak banyak gitu. Sehingga untuk mengangkat itu tadi masih kurang. Karena dibutuhkan minimal tadi misalnya 0,65 hektar. Jadi teknologi apapun yang masuk, bibitnya yang masuk, produktivitas masuk, jadi tidak ngefek gitu, tidak ngefek. Nah, oleh karena itu kita pikirkan bagaimana ini penguasaan lahan bagi petani ini dan solusinya. Ya, salah satu solusinya tadi ya food estate tadi, yang memang lahan-lahan untuk di luar Pulau Jawa sangat luas kan gitu. Jadi yang untuk di Pulau Jawa bagaimana? Ya kalau saya mengusulkan ya di zonanya, dibikin zona ditanam tanaman-tanaman yang memang langka dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi kan gitu. Ya misalnya ini saya contohkannya misalnya kalau punya 2.000 meter persegi ditanami kelapa kopior misalnya itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena selama masa ditanam belum menghasilkan bisa ditumpang sari ya dengan padi sendiri, dengan jagung sendiri, dengan tanaman itu tadi kedelai tadi. Jadi penguasaan lahan. Nah, jadi yang menguasai lahan yang luas-luas tadi ya, itu juga suruh nanam pangan gitu. Nah, di Pulang Pisau di Kalimantan Tengah apa itu kan juga nanam padinya jadi luas kan gitu. Jadi lebih efisien artinya lebih untung. Nah, itu berkaitan dengan kesejahteraan tadi kemakmuran ya di kelapa sawit penguasaan lahan sawitnya itu bisa luas gitu. Karena kalau di dalam pengertian namanya perorangan itu bisa sampai 25 hektar misalnya. Banyak petani yang mempunyai eh, apa dua kapling biasanya 4 hektar kan jadi lain pengaruhnya terhadap pendapatan. Banyak yang punya 10 hektar kan gitu. Ini pentingnya penguasaan lahan terhadap kemakmuran petani tentunya. Ya, ini harus dipikirkan bagaimana yang memang lahan pertanian sudah menyusut terus di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa yang masih relatif luas, bagaimana pengembangannya. Itulah dalam konteks eh, ketahanan pangan dan kemakmuran petani hubungannya. Jadi itu pemirsa obrolan kita di pagi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk maju di bidang pertanian khususnya. Terima kasih pemirsa. Salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.